Shalom, sukacita dan bahagia oleh karena kami sangat senang sekali oleh karena ketika kita boleh bertemu lagi dalam program bertumbuh dalam kasih-Nya. Di studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kita bersyukur oleh karena kita telah melewati 14 seri pelajaran sekolah sahabat di triwulan yang ketiga. Dan saat ini kita akan masuk pada triwulan yang keempat, pelajaran yang pertama dalam pelajaran buku sekolah sahabat. Tema besar adalah misi Allah, misi saya. Nah, saat ini sebelum kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang menaikkan puja dan puji syukur kepadamu. Ketika kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran sekolah sahabat, di pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat di tahun 2023 ini boleh memberikan kekuatan iman, bahkan kami boleh terberkati menikmati sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara, pastikan bahwa kita akan belajar sekolah sahabat pelajaran yang pertama ini di triwulan yang keempat dari hari ke hari, dan kita akan satukan diskusikan pada hari Sabat ketika kita ada di kelompok diskusi pelajaran sekolah sahabat. Nah, mari kita lihat judul kita pada saat ini adalah misi Allah bagi kita bagian yang pertama. Nah, kita melihat ayat yang diangkat yang menjadi ayat tema pada pelajaran yang pertama ini adalah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Ayat ini berkata, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?'" Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita diciptakan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan, pasti ya. Namun dosa menciptakan celah yang benar-benar memisahkan kita dari hadirat-Nya. Namun luar biasa, di mana Tuhan tidak menyerah pada rencana awalnya. Dia menolak untuk dipisahkan dari kita. Oleh karena itu, sebuah misi ditetapkan untuk memberantas dosa dan mengembalikan umat manusia pada kondisi aslinya atau kondisi semula. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari poin-poin dalam pelajaran sekolah sahabat, di mana kita akan mempelajari misi Tuhan yang diumumkan. Poinnya adalah Tuhan bereaksi terhadap dosa. Kemudian juga poin yang berikut kita akan belajar misi aktif Tuhan. Poin-poinnya dalam pelajaran ini adalah Tuhan bersama kita di masa lalu, Tuhan tinggal bersama kita, Tuhan menyertai kita saat ini. Dan yang terakhir adalah misi Tuhan yang digenapi. Poinnya dalam pelajaran sekolah sahabat di poin yang ketiga ini adalah Tuhan akan menghapus dosa. Nah, menarik saudara-saudara. Mari kita akan ikuti pelajaran demi pelajaran di pelajaran yang pertama sekolah sahabat ini. Bagaimana misi Tuhan yang diumumkan? Nah, kalau kita melihat dalam ayat tema yang diangkat dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, di sini dikatakan bahwa tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan bereaksi terhadap dosa. Dan kalau kita melihat sejak awal hubungan Allah
dengan umat manusia didasarkan pada kasih. Suatu sifat ilahi yang ia bagikan kepada kita. Nah, itu kita boleh lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Jadi kasih ini harus diberikan dengan sukarela dan diwujudkan dalam penurutan pada hukum ilahi. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Oleh karena itu ketidaktaatan Adam dan Hawa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh baca itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12. Namun saudara-saudara, Tuhan menolak untuk menjauhkan dirinya dari kita. Luar biasa. Dia memutuskan untuk melaksanakan misi yang direncanakan untuk dilaksanakan jika terjadi ketidaktaatan. Itu ada dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Mendekati dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat Adam dan Hawa merenungkan kesalahan mereka. Dia mendorong mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 ayat 9 sampai 13 maksudnya. Ia segera menyampaikan misi penebusannya. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya misi aktif. Misi aktif Tuhan. Nah, apa yang dimaksud? Tuhan bersama kita di masa lampau. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat 15. Dalam ayat ini sangat jelas mengatakan di mana Allah mencatat beberapa kesempatan ketika Tuhan sendiri datang menemui umat manusia. Dalam Kejadian 11 ayat 5, dalam pasal 4 18 ayat 20 sampai 21, bahkan dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Namun terlepas dari peristiwa-peristiwa khusus ini, kita akan melihat bahwa Tuhan ingin bersama kita secara pribadi. Saya ulangi. Jadi Tuhan ingin bersama kita secara pribadi. Nah, kita boleh lihat dalam Kejadian 17 ayat 7 di mana Tuhan bersama dengan Abraham. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga di mana Tuhan bersama dengan Ishak. Kejadian 28 ayat 15 di mana Tuhan bersama dengan Yakub. Tuhan bersama dengan Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Kemudian Tuhan juga bersama dengan bangsa Israel. Dalam Kejadian pasal 29 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Jadi dengan kata lain bahwa Allah berdiam di dalam bait suci tetapi melalui berbagai simbol ini hanyalah sebagian dari misi melalui pemenuhan akhirnya. Saudara-saudara, pertanyaan, bagaimana Tuhan tinggal bersama dengan kita? Sumber ayatnya dalam Perjanjian Baru Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas ayat ini katakan saudara-saudara. Jadi strategi misionaris Tuhan berkembang. Sudah waktunya menjadi manusia dan menggenapi janji yang diberikan di Taman Eden. Kita boleh lihat itu dalam Galati pasal yang keempat ayat 4-5. Dengan berinkarnasi Allah menampilkan dirinya sebagai Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel adalah Allah beserta kita. Kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Jadi saudara-saudara, kasih dan kerinduannya untuk bersama kita diwujudkan dalam Yesus yang sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya adalah ilahi. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi melalui kehidupan, melalui kematian, melalui kebangkitannya, Yesus menggenapi
nubuatan perjanjian lama sesuai dengan rencana Allah. Apa itu? Itu telah ditetapkan sebelumnya, di mana di kayu salib misi Tuhan mencapai puncaknya. Kini penyatuan kembali Tuhan dengan umat manusia dapat terjadi kembali. Namun saudara-saudara, misi ini belum selesai. Pertanyaan adalah, bagaimana Tuhan bersama kita saat ini? Dalam Matius 28 ayat 20 berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, dalam Kolose 1 ayat 15, selama pelayanannya Yesus menunjukkan kepada kita sifat misionaris Allah. Sebagai anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika tiba saatnya, dia kembali ke sorga, dia menolak meninggalkan kita sendirian. Dia meyakinkan kita, dia meyakinkan kita bahwa Allah akan terus menyertai kita dalam pribadi Roh Kudus. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Jadi dia sendiri menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas ya ayat yang saya bacakan tadi dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Seiring dengan janji kehadirannya, Yesus mempercayakan kita untuk melanjutkan misinya, mencari orang berdosa dan mengajar mereka tentang jalan keselamatan. Nah, saudara-saudara, jadi misi ini dipercayakan kepada kita. Untuk apa? Untuk mencari orang berdosa dan mengajar mereka tentang apa, saudara-saudara? Tentang jalan keselamatan. Nah, kalau begitu, kapan misi Tuhan yang digenapi? Kita boleh melihat di dalam Ibrani 9 ayat 28. Dalam Ibrani 9 ayat 28 berkata begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saudara-saudara, dalam pelajaran ini Yesus berjanji bahwa dia akan datang untuk kita. Hal ini dikenal sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Hal ini terjadi maka misi Tuhan akan selesai. Pada saat ini kemah Allah atau yang asli bukan dalam bentuk gambar atau simbol akan ada bersama kita dan Allah akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Itu ada dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Kita akan dapat bertemu muka dengan muka lagi. Dalam Wahyu 22 ayat 4. Kita akan berbicara dengan dia dan menyembah dia secara langsung. Luar biasa. Dan ini adalah janji yang dimaksud adalah di mana janji digenapi. Tuhan misi pada akhirnya akan memenuhi keinginannya untuk apa? Untuk bersama anak-anaknya secara kekal. Sungguh satu hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi bagian dan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, inilah pada akhirnya misi itu digenapi. Dan luar biasa pelajaran sekolah Sabat ini. Ada kutipan yang terakhir, pena inspirasi seorang penulis rohani mengatakan di dalam salah satu buku The Science of Ages, halaman chapter 1 halaman 24 berkata begini. Karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa kali kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa.
Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat, tatkala di bumi ini kita melihat Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita belajar sekolah sahabat dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikan itu pada hari Sabat. Pelajaran sekolah sahabat ini sangat menarik dan boleh menolong kita untuk bagaimana kita mengenal misi Allah bagi kita. Dan ini adalah bagian yang pertama. Minggu berikut kita akan belajar bagian yang kedua. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran yang pertama di kuartal yang keempat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena misi penyelamatan itu di mana Engkau telah wariskan kepada kami untuk kami lanjutkan, di mana boleh menyiapkan jiwa-jiwa untuk pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kami semua boleh berada di sorga, kami boleh menikmati hidup yang kekal. Dan inilah harapan dan janji yang kami nantikan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menguatkan kami. Roh Kudus akan memetraikan firman Tuhan ini lewat pelajaran sekolah sahabat. Dan Roh Kudus pula yang akan memampukan kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.